Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi ya pendengar dan pemirsa. Salam jumpa dengan saya Edo. Saat ini saya berada di Makodim 1316 Kuala. Dan saat ini saya akan berbincang dengan petinggi di pihak Kodim 1316 Kuala. Tentu saja seputaran menjadi anggota TNI kayak gimana. Dan saat ini saya bersama Bapak Letnan Kolonel Rusdini Yuda Rizal SH sebagai komandan dan tim 1316 Kuala. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Semangat Pak. Tetap semangat pokoknya kita merah putih. Merah putih. Merdeka. Betul sekali. Mantap. Sebagai pertahanan loh sahabat saya dan teman-teman pendengar pemirsa yang berada di rumah saat ini. Dan tentu saja boleh diberikan Pak tentang kira-kira kalau boleh diketahui umur Bapak itu berapa sih ini? Alhamdulillah, puji syukur saya itu sudah berada di usia 40 tahun Mas. 40 tahun tua saya dong. Oke, kelahiran berapa Pak ya? Saya kelahiran 83 Mas. 83. Saya mendaftar Akademi Militer itu dari Kodam 1 dari wilayah Sumatera Utara, kemudian lulus Akademi Militer tahun 2004, menyandang Akademi 2, kemudian bergulirnya waktu hingga saya mendapat amanah tugas tanggung jawab di Kodim 1316 Kuala ini sebagai kandidat. Sebagai inspirasi menjadi anggota TNI siapa? Kalau saya dulu inspirasi sebenarnya waktu saya kecil itu pada saat saya menonton film. Nah, ini mungkin bagi rekan-rekan setia Cahaya FM bisa mengambil sedikit apa yang saya alami. Jadi waktu saya SD itu di Aceh Tengah Mas, Takengong. Nah, jadi pada saat sebelum pecahnya separatis kami itu, saya berada di sana karena ayah saya kan almarhum saya kan dokter. Nah, jadi saya di sana pada saat kami tinggal di Aceh Tengah itu memang kondisi sana kan masih agak sedikit ada kerawanan. Jadi kebetulan adalah salah satu dari utusan untuk menjaga kediaman kami Mas, karena kan kebetulan pada saat itu ayah saya itu sebagai dokter. Pada saat malam hari itu sering ada sedikit gangguan lah. Kayak dari Pak Bupati melaporkan ayah saya, kemudian diutuslah ada salah satu dari personel dari Kopassus pada saat itu Mas. Jadi kenapa saya pengen masuk tentara itu karena saya melihat gagah Mas. Pertama itu saya gagah. Kemudian dengan peralatan perlengkapan yang dibawa beliau itu, ya. Ditambah lagi adanya film pada saat itu di TVRI Mas. Ada nama judul Ketulusan Kartika. Pada saat tahun 95 itu kalau salah. Kalau itu masih kecil Pak ya? Masih kecil saya, masih SD saya. Kan masih teman saya Pak? Iya. Jadi pada saat itulah saya melihat film Ketulusan Kartika itu, melihat bagaimana pola kehidupan dari seorang taruna ya akademi militer. Saya melihat terkagum-kagum Mas, melihat gagahnya uniformnya, kemudian disiplin dia baris berbaris, kemudian dia belajar juga, latihan menembak, semuanya ada bela diri. Nah, dari sejak itulah saya tergugah Mas. Tambah lagi ada yang menjaga di sekitar kediaman kami itu, jadi itu sudah oleh pribadi ya saya kenal. Dikirain sebelumnya latar belakang itu dari orang tua juga. Kalau orang terjadi ya, orang tua itu malah berbalik jadi Mas. Ya, tadi kan kita sempat ngomong tentang itu Pak. Kala itu kan Bapak masih ya kecil sama juga dengan saya, mungkin saya tua lebih dikit lah. Ya.
Ternyata sahabat cahaya adik lo. Tapi pangkat ini jauh lebih tinggi. Oke. Dan ini satu karunia yang sangat luar biasa. Beliau ya punya kemampuan untuk memegang tanggung jawab yang besar, gede banget pokoknya. Oke. Dan selanjutnya untuk masyarakat boleh Pak, sepanjang Bapak tugas di dan Polri 13 itu seperti apa? Kalau saya melihat situasi di wilayah Bualemo ini, karena saya sudah pernah berdinas di Aceh, jadi saya tidak kaget, Mas. Jadi dengan adat istiadat, dengan beraneka ragam tradisinya itu saya tidak kaget. Hampir sama dengan Aceh. Aceh Serambi Mekah, Gorontalo Serambi Madinah. Alhamdulillah saya bisa menduduki dua-dua wilayah ini, Mas. Serambi Mekah dan Serambi Madinah. Udah terbiasa jadi saya tidak kaget lagi. Oke, dan ini satu yang tentunya sangat kita banggakan di wilayah Kabupaten Bualemo, ada sosok pemimpin yang kayak Bapak Yuda. Ini pegawainya Pak Yuda. Pak Yuda. Iya. Itu dari berapa bersaudara Pak? Saya kebetulan cuma dua bersaudara, Mas. Jadi saya anak pertama, saya laki-laki, aja saya perempuan. Pasangan. Karena almarhum ayah saya itu menjunjung tinggi program pemerintah keluarga berencana, cuma 2 anak saja. Jadi saatnya kita langsung saja orang lebih jauh dalam persamaan kita pada saat ini dalam dialog interaktif bincang santai alias bias bersama dan saat ini Pak mendengar informasi tentang penerimaan prajurit sebagai tamparan kita itu benar. Terima kasih Mas. Pertama saya berterima kasih pada sahabat saya FM yang saya banggakan. Jadi pada kesempatan inilah yang sangat terakhir ini saya memberi kabar baik, juga bahwa kayaknya kata darat itu akan merekrut kurang lebih hampir 4.000 prajurit, di mana golongan tentara dan tentara ini merupakan kebutuhan yang sangat besar. Itu mulai sejak kapan? Pendaftaran itu sudah dibuka 11 September kemarin, Mas, dan juga nanti sampai dengan tanggal 15 Oktober nanti. Jadi hampir kurang lebih 1 bulan lebih, jadi 5 hari lah kita sana kan. Itu tetap akan apabila ada kuota bertambah, maka kemungkinan itu pendaftaran mungkin akan berpanjang. Makanya ini sobat cahaya FM, mari kita menyatukan dengan untuk mengabdi pada negara, pada bangsa kita ini. Maka kita tahu bahwa sekarang ini negara ini kita butuh pertahanan yang kuat sesuai dengan apa yang cita-citanya Bapak Presiden, sehingga pendaftaran ini dibuka sampai tahun 2029 ini besar-besaran ini, Mas, untuk prajurit. Jadi ini kesempatan lah bagi pemuda yang terbaik yang ada di wilayah Bualemo. Mari itu siapkan untuk bisa kita bergabung bersama-sama untuk mengabdi dan juga nantinya bisa mesejahterakan keluarga secara step by step. Jadi ini yang menjadi dasar, ya, kenapa juga sampai 4.000 lebih ya, itu berkebutuhan prajurit TNI Angkatan Darat dan pertama mau bagaimana informasinya itu, kasusnya apa sih yang menjadi persyaratan menjadi calon. Persyaratan itu sekarang sudah dipermudah. Jadi awalnya itu persyaratan yang tinggi saja. Awal tinggi itu kalau zaman saya dulu 165, sekarang itu sudah diturunkan menjadi 158 cm. Ini kan peluang besar ini, Mas. Ya, bagi pemuda-pemuda yang ada di wilayah Bualemo ini, jangan berkecil hati. Yang istilahnya kata orang semepot itu tidak ada lagi alasan. Jadi
Jadi 158 itu sudah bisa menjadi pendaftar prajurit TNI. Kemudian juga dengan adanya usia yang awalnya itu 22 tahun. Nah, sekarang menjadi 24 tahun, Pak. Belum besar. Itu sekali, Pak. Jadi sahabat Cahaya FM yang kemarin sudah gugur karena tinggi dan usia, mari dulu sekarang bergabung lagi. Jangan ragu-ragu. Bisa mempersiapkan dirinya yang kemarin sudah berlatih dan bergabung dengan kita. Gitu. Terus Pak, untuk DKI apa sih yang diuji? Kalau dari saya sejak masuk sampai dengan sekarang itu tidak jauh-jauh dengan tiga pola, Mas. Tanggap, tanggung, dan integritas. Tanggap itu berarti mempunyai nilai-nilai akademik di sekolah itu rata-rata 70 sampai dengan 80. Kemudian itu tanggung itu memiliki psikologi kejiwaan, mempunyai atau saya tidak terlibat organisasi terlarang, tidak mempunyai terlibat dengan permasalahan dengan narkoba, kemudian HIV, juga masih bujangan, belum menikah, itu persyaratan mutlak. Kemudian itu berdinas. Nah, ini memiliki kesemakatan jasmani yang saya sampaikan. Tidak jauh-jauh itu nilai kesemakatan jasmani itu sekarang sudah sangat diuntungkan. Nilainya sudah menjadi 61. Jadi nilai secara jasmani itu dari hari sekarang 12 menit. Kemudian itu ada pull up, habis itu push up, kemudian sifat, kemudian yang terakhir adalah renang. Renang itu gaya dada 21 menit. Makanya sahabat CFM segera persiapkan dirinya di yakni bergabung dengan kami. Dengan ada waktu yang masih kurang lebih panjang ini, segera persiapkan. Karena pendaftaran ini sampai tanggal 15 Oktober, setelah itu baru tahap seleksi. Dan informasi yang berkaitan dengan masyarakat yang menjadi trending topik dan ini juga yang menjadi kendala semangat daripada kaula muda untuk tidak tertarik memasuki pendaftaran sebagai prajurit dengan adanya para calon itu yang boleh dapat. Nah, bagaimana Bapak menanggapi apa ini? Ini ya merupakan tantangan yang terbesar buat kami. Sebab dengan jumlah yang luar biasa yang tanda kutip. Iya, betul. Sekarang kita juga TNI Angkatan Darat gencar-gencarnya untuk memberantas mafia calon makhluk, ya. Di mana kegiatan perekrutan itu secara online, Mas. Nah, secara terbuka. Jadi tidak ada lagi sekarang itu pendaftaran itu yang seperti saya zaman dahulu itu melalui agenda mendaftarkan mengisi ini secara manual. Sekarang semuanya serba berbasis digital. Para calon pendaftar itu langsung mengunduh atau mengklik website recruitment.mil.angkatan darat. Nah, jadi silakan mengunjungi website http://recruitment.angkatandarat.mil. Nah, atau ketik saja di situ http://recruitment.angkatan darat, pasti akan keluar di situ. Nah, di situ para peserta akan diarahkan secara online untuk mendaftar. Nah, kemudian setelah mendaftar, kemudian peserta ini melakukan validasi, Mas, ke agen rem kita yang terdekat ada di Korem 133, yang berada di Purbala, wilayah Sulut ada di
langsung dan juga di Forum Santiago. Nah, ini merupakan suatu kemudahan bagi para pendaftar. Jadi tidak menggunakan biaya transport yang besar, yang mendaftar lewat website tersebut, mengisi kolom persyaratan, kemudian datang ke forum hanya untuk memvalidasi, memberikan belangko PDF yang berada di website tersebut, diprintnya, diberikan, kemudian dilakukan pengukuran tinggi badan, kemudian berat badannya. Nah, pada saat itu setelah tervalidasi, langsung data itu dikirim ke pusat, nah, yaitu ke space-nya besar, kemudian tembusan ke Kodam. Nah, sehingga disinilah untuk peran calon itu tidak ada celah Mas, sama sekali, karena semuanya berbasis kepada teknologi yang sudah diterapkan di TNI Angkatan Darat. Jadi tidak ada lagi makanya calon dalam tubuh TNI untuk Anda orang muda yang mengkhawatirkan hari ini dari garasi langsung oleh Pak Yuda sebagai komandan Tangdi, komandan Kodim 1316 Bualero. Kasusnya Pak dengan mungkin sudah jelas Pak apa yang menjadi kekhawatiran orang tua baik kaulah muda itu sendiri. Ini berlaku untuk hanya pria saja atau wanita juga Pak? Untuk saat ini iya Mas. Jadi gelombang berikutnya ada pembukaan untuk khusus kowat, Angkatan Darat, dan juga ada juga nanti untuk perwira karir PKD ini. Namun sekarang ini gencar-gencarnya untuk menambah kuota ini adalah sebagai bintara dan tarkama TNI Angkatan Darat gelombang 2 dan gelombang 3. Itu untuk kesiapan batalion di Kabupaten Bualero gimana? Alhamdulillah kesiapan untuk batalion kita di Bualemo ini memang sudah signifikan Mas. Ya hingga sekarang ada pengukuran penetapan statusnya pada penggara berhak, di mana sebelumnya sudah pelepasan ex-HGU, yang dimana Pak Bupati langsung mensupport pada jajaran Forkopimda. Sampai 2 kali kita Mas rapat Forkopimda itu membahas untuk kesiapan lahan itu. Alhamdulillah sekarang sudah masuk ke tahap Angkatan Darat bahwa lahan pembangunan batalion yang ada di Bualemo ini akan dijadwalkan tahap 3 tahun 2026. Ya. Itu titik lokasi yang menjadi target untuk batalion ini. Lokasi yang akan menjadi pembangunan batalion ini ada di Pilolanga, ya kita SRXHGU PT Bonula Tapada, itu bidang infrastruktur itu sudah hampir kurang lebih persiapannya 80% lah, tinggal untuk proses penetapan siapa-siapa saja yang kita bahas. Ya, Pak, untuk menyemangati kaulah muda untuk menjadi prajurit, apa sih Pak menjadi tipsnya? Para pemuda sekalian, mari kita sama-sama bulatkan tekad untuk bisa menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Disinilah peran-peran para pemuda yang harus dikobarkan dengan semangat, dedikasi, dan pantang menyerah, supaya apa yang menjadi asta cinta Bapak Presiden kita ini bisa dapat terwujud, sehingga negara kita semakin kokoh, semakin kuat pertahanannya, baik di kancah internasional maupun di dalam negeri sendiri. Demikian. Ya, untuk selanjutnya menjadi pesan Bapak kepada generasi muda ya di Provinsi Gorontalo, lebih khusus lagi Kabupaten Bualero seperti apa? Menjadi closing statement kita dalam bahasa kita pada saat ini. Silakan. Pesan saya para pemuda, jauhilah narkoba, mari kita mendharma baktikan kepada negara kita tercinta ini dengan sekuat tenaga
di mana pejuang kita sudah menyerahkan jiwa raganya, kita harus dapat melanjutkan dengan lebih maksimal lagi dengan mengembangkan potensi kita yang berada profesi kita masing-masing. Terima kasih. Nah, cukup sekian apa yang menjadi bahasan kita dalam bias bincang santai dalam dialog interaktif bersama pihak Kodim 1316 Kabupaten Buanemo bersama Bapak Komandan Langsung, Bapak Letnan Kolonel Korps Uni Hingga Rizal Sarjana Hukum. Ya, tetap semangat Pak. Semangat. Dan apa yang menjadi target kinerja sepanjang tahun 2025 akan tercapai dan membawa kita ke 2029 sebagaimana harapan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Masih bersama saya Edo atau Edward. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Tetap semangat lagi. Terima kasih Mas Edo. Terima kasih.